Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan. Video saya ini bagian dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Pertama, ya buat yang udah nonton video saya pasti udah tahu identitas saya. Nama saya Muhammad Atul Waziman. NIM saya 2105 11439. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 2001A Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan dan pokok-pokok bahasan kita yaitu mengenai OSI model yang berisi tentang penjelasan model OSI layer, dan terus kita akan membahas tentang TCP/IP, penjelasan tentang TCP/IP, lalu kita akan melakukan komparasi antara OSI versus TCP/IP, apa sih perbedaannya dan persamaannya dari kedua model tersebut, dan terakhir ada referensi atau landasan teori sumber materi pembahasan saya. Sebelumnya kita masuk dulu ke pembahasan tentang definisi ya. Apa sih definisi dari standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Nah, standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Jadi, sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya, kita akan bahas dulu ya. Standarisasi jaringan ini jadi eh, jaringan dari satu komputer lain kan beda-beda ya. Komputer ini memiliki standarnya begini, komputer ini merek ini standarnya begini, dan itu beda dengan komputer merek lain, dan itu perlu ada standarisasi biar jaringan atau file transfer dan apapun itu bisa terhubung antara satu dan lainnya. Makanya itu dibentuklah standarisasi jaringan. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya, itu OSI layer model ya. OSI layer model itu kita akan bahas penjelasan tentang OSI layer model. Nah, jadi definisinya itu di sini di penjelasan awalnya, setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasi masing-masing. Sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka dibutuhkan standar khusus ya, yang seperti yang aku bilang tadi. Standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu kemudian ISO International Standard Organization menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Itu latar belakangnya dibentuknya OSI layer ini. Nah, dari sini kita dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Nah, di sini adalah gambar atau penjelasan tentang OSI layer. Jadi OSI ini tuh memiliki 7 layer, 7 tingkatan atau layer. Nah, layer pertama ada physical. Nah, tugasnya itu mengirimkan data melalui media transmisi atau media nyata, ya, media fisik. Terus ada data link, menambahkan MAC address pada paket. Yang ketiga ada network, menambahkan alamat jaringan pada paket. Nah, contohnya ya, physical tadi contohnya ada kabel hub, kabel NIC. Nah, terus data link tadi ada switch, network, ada router, ada layer 3 switch. Nah, terus transport mengatur flow control, acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Nah, ini ada TCP atau UDP. Ini di sini ada perbedaan juga ya, TCP itu untuk lebih dipakai untuk transfer file ya. Sedangkan UDP itu untuk broadcasting atau real time connection, karena ditembak terus datanya. Sedangkan kalau TCP itu dikirim 3 bit dan lalu akan dikonfirmasi sama si penerima itu, model TCP. Lalu ada session, itu untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya sehingga seluruh data telah dikirim. Lalu ada net BIOS dan PPTP. Lalu di atasnya ada presentation, yaitu memformat data sehingga dapat dikenal oleh penerima. Nah, di sini tuh contohnya ini bentuknya ada JPG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Lalu application layer ketujuh itu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya ada SMTP, HTTP, HTTPS, DNS ya, atau port numbering ya, berbagai jenis protokol ya, protokol port di situ.
sebagai contohnya. Nah itu 7 application 7 OSI layer tadi ya. Nah sekarang kita membahas cara kerja OSI layer. Jadi dari satu komputer pengirim itu tuh dimulai dari layer ke-7, yaitu application layer. Menunjang aplikasi untuk komunikasi melalui jaringan. Di sini aku tunjuk dulu. Nah, dimulai dari layer ke-7 dulu, diproses ke layer ke-6. Di sini presentation layer itu memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Lalu ada layer ke-5 session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Lalu ke layer ke-4 mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Turun lagi ke proses layer ketiga, adalah layer mendapatkan alamat jaringan pada paket. Lalu ada layer kedua, data link layer, mendapatkan MAC address pada paket. Lalu ke physical layernya ini ya, ke media transmisinya, dan media transmisinya akan mengirimkan ke komputer penerima, dari komputer pengirim atau dari jaringan pengirim ya ke jaringan penerima. Nah di penerimanya ini itu akan diproses secara reverse atau terbalik ya. Jadi dari physical layer dulu data diproses ke data link layer, ke network layer, transport layer, session layer, presentation, dan akhirnya data ini bisa sampai ke jaringan itu melalui application layer. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang TCP/IP. Bahas tentang TCP/IP. Sebenarnya secara konsep dasar TCP/IP ini memiliki konsep dasar sama seperti OSI ya. Nah, di sini definisi Transmission Control Protocol. Protokol adalah protokol standar yang digunakan pada proses tukar menukar data antar komputer atau komunikasi dalam sebuah jaringan. Internet Protocol adalah sistem alamat yang berfungsi untuk mengantarkan paket data dari komputer pengirim ke komputer penerima. IP tidak dapat menangani pemesanan paket atau pemeriksaan kesalahan pada saat komunikasi antar komputer berlangsung. Di sini TCP yang bertanggung jawab saat proses tukar menukar data antar komputer berlangsung. Nah, ini TCP/IP ya. Kalau OSI tadi memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP itu hanya memiliki 4 layer dengan sistem kerja yang sama. Jadi dari di sini dari application, transport, internet network ke selanjutnya itu dengan reverse ya, dari network, internet, transport, application. Oh ya, saya lupa bilang mencantumkan tadi bahwa proses ini mau di OSI maupun TCP, nah proses penyederhanaan atau pembagian jaringan ini dinamakan encapsulation ya. Ini namanya proses encapsulation. Nah, di sini sebenarnya secara proses memiliki kesamaan dengan OSI. Nah, di sini perbedaan ya. Di sini perbedaan bukan, ini update ya dari TCP/IP original ke TCP/IP update. Nah, pertama tuh application originalnya itu ada application transport internet dan link, dan selanjutnya diupdate menjadi application transport network dan link. Di sini dipecah jadi data link serta physical ya. Ini TCP/IP yang rata-rata sekarang digunakan ini memiliki format seperti ini, format layer seperti ini. Nah di sini selanjutnya kita akan mengkomparasi ya OSI versus TCP/IP. Nah di sini saya sudah mencantumkan gambar perbedaan antara OSI Basic Reference dan TCP/IP model. Jikalau di OSI Basic Reference ini, OSI Basic Model memiliki 7 layer. Nah, di TCP/IP ini memiliki 4 layer. Jadi, application presentation session ini menjadi satu layer, yaitu application. Yang dibedakan di sini adalah segmentasi dari perubahan datanya ya. Jadi dalam application presentation session itu datanya itu masih bentuk data, sedangkan masuk ke tahap transport itu udah bentuk segmen, tahap network data bentuk paket, dan tahap data link itu diubah lagi menjadi frame, dan di physical akan diubah menjadi bit. Nah, bit ini yang akan dikirim. Jadi kalau di TCP/IP model itu ada segmen, paket, dan bit and frame. Nah, bit and frame ini jadi satu di dalam interface. Ini masih model TCP/IP yang lama ya, sedangkan yang udah diupdate tadi sama seperti OSI Basic Model di transport network data link physical, yang membedakan hanya di application atau di atas ini ya. Nah,
mungkin sudah ini akhir dari referensi saya. Ini adalah list dari referensi yang saya gunakan, dasar teori yang saya gunakan untuk video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Muhammad Laziman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.